Sebelum psikologi klinis ditemukan, banyak orang berpengaruh di berbagai belahan dunia bekerja untuk mengubah kehidupan orang dengan masalah kejiwaan. Prestasi mereka menciptakan iklim di mana psikologi klinis dapat muncul. Pada tahun 1700-an dan 1800-an, orang dengan masalah kejiwaan dipandang dan diperlakukan jauh lebih tidak menyenangkan daripada sekarang. Di berbagai bagian dunia, termasuk belahan barat, orang dengan masalah kejiwaan disalahartikan sebagai dirasuki roh jahat, atau mereka dianggap pantas mendapatkan gejala mereka sebagai konsekuensi dari beberapa tindakan tercela. Mereka sering dikucilkan dan diperlakukan di institusi yang lebih mirip penjara daripada rumah sakit. Dalam masa-masa ini, berbagai latar belakang profesional dari Eropa dan Amerika Utara menganggap ini sebagai tantangan untuk meningkatkan bagaimana orang dengan masalah kejiwaan dianggap dan ditangani. Di negara Inggris, William Tuke mendengar tentang kondisi di mana orang dengan masalah kejiwaan ditampung dan memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit itu sendiri. Saat melihat keadaan yang sangat buruk, ia mengabdikan hidupnya untuk memperbaiki kondisi tersebut. Ia membuka York Retreat, pusat perawatan perumahan di mana orang dengan masalah kejiwaan diperlakukan dengan martabat. Mereka diberi makanan yang baik, serta latihan olahraga. Tak lama kemudian, lebih banyak lembaga serupa dibangun yang memberikan orang dengan masalah kejiwaan dengan perawatan yang baik. Philippe Penel adalah sosok Tuke bagi Prancis. Ia membebaskan orang dengan masalah kejiwaan yang pada saat itu dikira kerasukan setan. Ia menciptakan institusi baru di mana pasien tidak dirantai atau dipukuli, tetapi sebaliknya diberi makanan yang sehat dan perawatan yang baik. Todd adalah seorang dokter di Connecticut pada tahun 1800, di mana hanya saat itu terdapat 3 state yang memiliki rumah sakit untuk orang dengan masalah kejiwaan. Beban untuk mengobati orang dengan masalah kejiwaan biasanya jatuh pada keluarga mereka, yang sering menyembunyikan kerabat mereka yang memiliki masalah kejiwaan karena malu. Todd telah mengetahui upaya Pinel di Prancis, dan ia menyebarkan berita itu di antara rekan-rekan medisnya sendiri di Amerika Serikat. Dengan bantuan rekan-rekannya, ia membuka The Retreat in Hartford, Connecticut pada tahun 1824. Dia dan stafnya menekankan kekuatan pasien daripada kelemahannya, dan mereka mengizinkan pasien untuk memiliki masukan yang signifikan dalam keputusan pengobatan mereka sendiri. Pada tahun 1841, Dorothy Dix bekerja sebagai guru sekolah minggu di sebuah penjara di Boston, di mana dia melihat secara langsung bahwa banyak narapidana berada di sana sebagai akibat dari masalah kejiwaan daripada perlakuan kejahatan. Maka dari itu, Dorothy Dix mengabdikan hidupnya untuk memperbaiki hal tersebut. Dia akan melakukan perjalanan ke sebuah kota, mengumpulkan data tentang perawatan terhadap orang dengan masalah kejiwaan, menyajikan datanya kepada pemimpin masyarakat setempat, dan memujuk mereka untuk memperlakukan orang dengan masalah kejiwaan dengan lebih manusiawi dan memadai. Usahanya menghasilkan pendirian lebih dari 30 lembaga negara untuk orang dengan masalah kejiwaan di seluruh Amerika Serikat, memberikan perawatan yang lebih layak. Created using Powtoon.